Well, jadi ini tuh jadi kayak, dan secara kebetulan setiap 100 tahun ada terjadi event seperti ini. Iya. It's like a population control. Lu di rumah gimana gitu? Hah? Lu work from home gimana? Ya, gitu deh. Nggak ada Mbak. Enggak sih, biasa juga Mbak juga pulang hari. Oh, harian? Iya, harian. Jadi, soalnya itu kan mbaknya barengan sama cici ipar gua, sama mertua gua di sini. Ya, jadi udah kayak gitu ya pulang hari. Jadi dia ini yang 2 pintu. Cuman kemarin itu tiba-tiba dia minta pulang kampung. Dia balik? Iya. Dia balik? Pulang kampung karena gini, katanya sih ada acara 1000 hari bokapnya meninggal. Oh, bokapnya baru meninggal. Ya udah dong, ya udahlah, kita nggak bisa larang juga gitu loh maksudnya. Ya. Cuman ya agak ngeri sih, ya katanya sih dia balik tanggal hari apa ya? Ya weekend inilah kayaknya sih balik. Cuman kan kalau suruh kerja lagi, kita juga ngeri ya. Maksudnya bukannya mau suzon gimana sih. Maksudnya lagi dalam masa wabah kayak gini, maksudnya ya takut bawa carrier aja, jadi carrier aja gitu loh. Maksudnya kan ya gue juga ada anak juga gitu loh. Maksudnya ada anak kecil juga gitu loh. Maksudnya, cuman concernnya cuman itu doang sih sebetulnya. Di satu sisi Cuman sebenarnya jadi gimana ya? Jadi kita jadi sekarang jadi kayak sama-sama Parno aja sih. takutnya dia justru jadi carrier di kampungnya ya. Nah iya. Nah sekarang gini aja, gua aja yang masih ke kantor, gua aja ngeri. Gua tuh jadi carrier di rumah gitu loh. Di Buat rumah keluarga gue. Ya serba salah sih sebetulnya. Maksudnya ya kalau emang mau di lockdown semuanya, dan kebijakan itu harus berlaku gitu loh sebetulnya. Ya menurut gue sih ya. Jadi kalau sekarang kan masih di gray area ya, maksudnya. Jadi ya masih ada company yang tetap tetap mempekerjakan ya karyawannya gitu, walaupun 50-50 gitu loh maksudnya. Iya sama. Tapi tetap itu. Istri gue juga gitu. Sama bini lo masih ya? Istri lo masih ya? Cuman dia seminggu masuk, seminggu di rumah, ganti-gantian. Oh, tapi seminggu tuh tiap hari? Iya, misalnya minggu ini dia full. Minggu kemarin enggak, minggu kemarin dia full di rumah. Oke. Jadi dia dibagi timnya, ada yang masuk, ada yang di rumah. Nanti minggu depan gantian, kayak gitu. Ya cuman apa ya? Ya gue nggak tahu sih. Cuman mungkin karena informasinya yang begitu masif ya belakangan ya memang sih somehow ya secara nggak sadar gue juga keluar ketika jemput dia gitu. Kalau lagi di mobil gue nggak terlalu masalah. Emang pas ketika udah turun mobil kan kantornya di Belesa kan. Ketika gue masuk ke Belesa, ya Belesa sekarang sih yang itu tempat udah sepi ya. Sekarang kan makin sepi karena banyak yang tutup kan ya. Tuh kalau nggak salah bener-bener kayak apa ya? Lu kayak main Resident Evil. Tapi food hall-nya masih buka kan? Buka, cuman ya dengan akses terbatas juga, pintu-pintunya nggak semuanya dibuka. Cuman ya somehow ya mungkin nih yang bener kayak orang pada bilang apa ya, itu bikin lo jadi anxiety tau gak sih? Aduh, nih kok kayak kesannya kok hawanya nggak enak ya? Ya pastilah bro. Ya gimana ya, gue ya ngerasain lah. Maksudnya kita jalan di, kalau muter naik mobil aja juga di jalanan juga udah nggak enak kan hawanya kan. Maksudnya kalau mungkin jalanan sih gue nggak tahu ya. itu efek psikologis kali ya.
Iya, iya. Maksudnya ya. Ya, karena kan kita kan tiap hari kan dikasih berita yang begitu masif kan. Beritanya juga yang selalu tuh belakangan negatif-negatif lah, belum lagi ditambahin ada beberapa berita hoax lah. Cuman ya somehow gue ngeliatnya jadi gini loh, lu lihat gak sih ketika ini kita mulai ya gue nggak bisa bilang ini lockdown ya kayak tadi lu bilang ini kan setengah-setengah kan hitungannya ya. Karena ya kita masih ada yang bisa keluar, tapi ya juga di satu sisi gini loh, gue ngeliat kayak kemarin, gue sebenarnya kemarin sempat bikin video tuh gue ngeliat ada satu, gue nggak tahu itu di daerah mana yang mereka tuh malam-malam malah masih pada rame-rame nongkrong. Ya kan, rame-rame nongkrong. Itu sih sebenarnya gue gemes gitu loh ngeliat, aduh maksudnya lu udah tahu kayak begini tapi lu masih nongkrong gitu, lu bukan suatu kepentingan yang gimana ya? Ya lu nggak nongkrong gitu, nongkrong kan ya maksudnya kan bukan sesuatu yang wajib kan. Ya gue tau bosan terus terang di rumah terus kayak gitu, bosan mau ngapa-ngapain kayak susah gitu loh. Bosan. Ya mau dikata apa, tapi ya gimana ya buat kebaikan bersama lah gitu loh maksudnya. Ya di berita kan juga ada kan yang mempergunakan jalanan sepi ini tuh jadi ajang balapan. Ada kan lo baca nggak? Iya, karena memang Jakarta totalis itu sepi banget, serius, bener sepi. Iya, emang. Lu kalau pakai, gue biasanya suka pakai Google Map kan. Google Map itu kan kalau kelihatan angka time berapa lama lu nyampenya itu kan kalau kuning itu kan agak macet, ya kan. Kalau warnanya merah itu kan macet parah kan. Iya. Sekarang udah nggak ada. Ini udah 2 minggu terakhir nih angka time-nya itu warnanya hijau. Iya. Warnanya hijau. Which is lah, iyalah. Dan gue biasa ke kantor. Itu gue naik motor aja 40 menit, men. Biasanya, at least lah ya, 30-40 menit lah. Gue ke kantor. Itu gue di Jakarta Pusat tuh. Sekarang itu naik mobil itu kurang dari setengah jam. Iya, karena saking sepinya, sama juga gitu. Iya, makanya. Gue juga gitu. Gila, men. Gitu. Ya, tapi kalau ngomong parno ya, lu perhatiin gak sih, jujur sih, gue melihat orang-orang tuh di tiap hari tuh pasti ada aja yang konyol-konyol gak sih? Konyol ya, kadang-kadang gue bilang sih rada goblok sih ya. Kayak kemarin tuh yang belum lama, lu belanja ke apa? itu belanja ke ke Lotte Mart ya kan, ke grocery store gitu. Itu Lotte Mart mana sih? Lotte Mart Gancit. Oh, buset. Lotte Mart Gancit, lu pakai APD lengkap tuh buat apa coba? Ya kan? Iya. Ya gue tahu mungkin mereka di satu sisi gue ngeliat mungkin mereka khawatir, ya kan? Tapi itu terlalu lebay. Iya sih emang lebay sih. Satu lu terlalu lebay, dan yang kedua kan terus sebenarnya kan alatnya kan bukan peruntukannya kan buat lu. Bukan buat itu kan buat medis sebetulnya. Iya, dan juga ketahuan tuh jadinya yang bikin apa itunya kurang, yang buat APD-nya kurang buat medis tuh siapa tuh berarti? Cuman yang gue bingung itu sih agak-agak mereka tuh pakai tuh bajunya tuh mulai dari mana ya? Kalau mereka misalnya ya coba lu bayangin mereka turun dari mobil, udah apakah mereka baru pakai itu baju dulu atau mereka dari mobil udah siap gitu loh pakai itu baju dalam mobil. Gua rasa sih kalau emang dia parno banget ya, dia harusnya tuh pakainya dari rumah. Iya dong. Kalau dia parno banget. Itu sih konyol. Ya logikanya gitu. Misalkan kalau dia cuman dia pakai pas baru turun mobil, ya menurut gue sih gimana ya? Ya sama aja kan kalau sama dia mau tertular, dia juga udah tertular pas lagi keluar mobil gitu loh. Aduh, enggak make sense sih menurut gue sih. Maksud gue, ya baiknya ya sebetulnya kita jaga, iya gitu loh. Cuman jangan sampai terlalu gimana lah maksud gue. Ya
serba salah sih. Maksudnya kalau mau ngomong soal kayak gini ya, maksud gua ini benar-benar personal preference semua gitu. Cuman bagi gua pribadi, ya gua cuma menjalankan apa yang bisa gua lakukan maksudnya secara langkah pencegahan. Maksudnya gue juga menyediakan disinfektan di pintu masuk rumah gue. Maksudnya kita semua gitu pun ya? juga, iya kita ya cuman pakai Dettol aja sih, maksudnya yang aman aja lah maksudnya. Tapi gue beli yang semprotan yang pompa itu tuh yang otomatis itu. Ya semprotin aja gitu loh. Maksudnya kan karena gue ada baby juga kan. Disemprotin aja, disinfektan. Misalkan kalau ada kayak tukang antar galon atau apa yang nganter ya, kalau masuk rumah ya kita semprotin dulu. Sorry Pak gitu, ya kita semprot dulu ya gitu. Cuman gitu doang sih, ya kita ambil langkah-langkah pencegahan, tapi ya udah gitu loh, jangan sampai terlalu parno. Ya emang iya sih, tapi jujur yang gue lebih takutnya itu adalah after effect-nya ini sih. Iya nggak sih lo? Maksudnya after keadaan ini, bukannya takut sama ya keadaan sekarang gitu loh. Maksudnya keadaan sekarang ini masih bisa, kita udah ada tahu lah pencegahannya itu apa gitu. Tapi untuk kedepannya itu sih, maksudnya after effect-nya ini nih, ntar ekonomi, ntar keadaan negara, ini pasti bakal berubah banget gitu loh, maksudnya dengan keadaan seperti ini. Kalau ngomong after effect sih, yang paling berhasil sih, of course, menurut gua ekonomi sih. Secara sekarang ini bisnis kerjaan tuh semua pada turun, ya itu kelihatan banget kan. Nah, ini nih yang gue lihat nih ya, sekarang kan udah mau puasa ya, bulan Mei kan Lebaran ya. Ya kan? Gue nggak tahu nih, cuman yang gue dengar beberapa perusahaan tuh udah mulai mau bikin kebijakan THR bisa jadi ada kalau mereka emang perusahaannya punya dana untuk itu, atau bisa jadi mungkin ada penyesuaian. Ya itu satu. Cuman yang kedua biasanya gini. Biasa kan kalau di Indonesia ya kan umumnya kan kalau pas lagi udah mau Lebaran gini kan orang kan nungguin THR. Habis THR biasanya kan mereka pada cabut atau sebelum Lebaran mereka ya nunggu THR udah siap-siap cabut cari yang baru kan. Iya. Iya. Cari kantor baru tuh biasa tuh transfer marketnya tuh dibuka tuh banyak perpindahan dari satu perusahaan ke perusahaan lain kan. Cuman yang gue lihat sekarang kalau sampai sekarang masih gini keadaannya, gue rasa sih itu sih susah ya kalau mau diterapin. Iya sih, emang. Ya karena, cuman gue baru find out kemarin sih. Jadi kalau yang masalah ini sekarang udah pada, kan katanya kan ya itu berkaitan dengan THR juga katanya. Jadi kan ini pada rame nih, pada yang orang-orang daerah kan pada pulang kampung semua kan. Ya. Itu katanya sih ya, yang gue tahu katanya karena rumor itu. Karena rumor katanya THR nggak dibayar. Takutnya. Jadi mungkin mereka mikir, ya sorry, kalau gue salah sih. Maksudnya. Cuman mungkin kalau dari pemikiran gue, mungkin mereka ya pulang kampung duluan karena mikir daripada gue lama-lama di sini, biaya hidup tinggi, mendingan gue di kampung. Toh juga ntar juga THR nggak dibayar. Ada kemungkinan. Tapi semalam itu gue baru dapet edaran, gue nggak tahu lu udah dapet atau belum tuh, yang penutupan pintu-pintu tol, pengurangan operasi bus luar kota segala macam itu, ya kelihatannya sih resmi sih dari Kementerian Perhubungan sih. Iya, gue dengar memang ada rencana kayak gitu, cuman belum tahu mau penerapannya kapan. Udah ada surat edarannya bro. Udah ada ya. Gue semalam dapat, entar gue coba forward ya kalau deh. Cuman mungkin gue rasa ya mereka yang mau pulang kampung ini juga udah denger soal itu, udah dengar duluan, makanya mereka kemungkinan mereka dicabut duluan daripada mereka nggak usah pulang kampung, ntar. Ya kan? Mungkin, gue rasa sih.
Gara-gara Ini itu. ditakutin mereka pulang kampung, mereka jadi carrier. Ya, mereka sekarang udah pulang kampung. Kebijakannya udah dijalankan. Mereka nggak bisa masuk ke Jakarta lagi. Iya, Susahnya ya, itu. ini situasi sebenarnya serba salah sih. Kalau mereka di sini juga, kalau tempat mereka kerja juga atau mereka mau usaha nggak bisa, ya mereka di sini juga percuma. Ya, kayak tadi lu bilang, kosnya gede. Iya. Ya kan, kosnya gede, Iya. terus mereka nggak bisa ngapa-ngapain, daripada mereka di sini nggak ngapa-ngapain, nggak ada dapat duit, terus mereka juga nggak bisa makan, ya daripada amit-amit sampai nanti chaos terus akhirnya rusuh ngejara, ya memang sebenarnya di satu sisi gua sih setuju mereka pulang, tidak baiknya mereka pulang, tapi di satu sisi kan mereka kan juga nggak tahu nih mereka ini carrier atau enggak, karena kan ternyata kan sekarang ini kan ternyata terbukti kan yang jadi carrier itu kan banyak yang mereka nggak sadar mereka tuh sebenarnya udah ada virusnya, tapi ya karena mereka mungkin secara imun badannya masih bagus, sehat, nggak berasa gimana-gimana. Kan nularnya ke yang orang-orang yang lebih rentan kan. Sebetulnya yang ngerinya itu bukannya carrier dari kampung mereka ke Jakarta sih. Sebetulnya kalau mau dipikir-pikir, kemarin kan gue baca berita itu kan yang terbesar itu kan kasusnya itu di DKI, Jabar, sama Banten kan. Iya itu poinnya. Nah, Poinnya takutnya itu mereka tuh nyebar ke carrier. kampung enggak? Nah, itu takutnya sih cuman itu doang sih sebetulnya. Maksudnya jadi sekarang yang di daerah sebetulnya kasusnya jadi apalagi nggak banyak, pas mereka pulang ya nggak tahu deh gitu. Apakah jadi banyak nggak tahu deh, nanti ya kita lihat aja pas mereka udah tiba gitu loh maksudnya. Cuman ya gitu sih, maksudnya kadang yang kayak gitu-gitu ya mungkin kita mesti pertimbangkan sih. Maksudnya kita mesti punya mindset yang gimana ya, yang lebih itulah, lebih kritis lah soal itu. Maksudnya untuk sesama, bukan untuk diri kita juga sih istilahnya. Sebetulnya. Ya, gimana ya? Gua sebenarnya sih, ya itu gua khawatir sebenarnya ya, kayak tadi gua bilang gua khawatir kalau ya after effect-nya memang bener sih masalah ekonomi ini. Feeling gua sih ini karena udah juga banyak yang perusahaan juga yang layoff terus berhenti bisnisnya, gue takutnya nih habis ini kelar nih banyak yang nganggur satu. Kalau mau dipikir aja, sekarang aja juga udah banyak yang nganggur lagi. Lu dengan Pengangguran shopping banyak. mall tutup aja, itu udah banyak yang nganggur kan? Iya. Yang pasti itu yang semua Yang kedua belum ini, gue nongol. takutnya gini loh, ini kan belajar dari pengalamannya sebelum-sebelumnya kayak yang tahun 98 krisis segala macam gitu tuh, Indonesia tuh kalau kena krisis kayak begini ya, itu mau bangkitnya tuh susah banget bro. Iya, ngerti. Mau bangkitnya susah banget nih. Sekarang contoh paling gampang gini deh, tahun 98 kan dulu kita dolar cuma sekitar 2.000-an kan. Terus akhirnya naik lewat 10.000 sampai sekarang tuh kita tuh dolar gak pernah lagi di bawah. Kalau nggak salah ya, ini correct me if I'm wrong ya, dolar tuh udah nggak pernah lagi di bawah 10.000 kan. Iya, gue denger nih bahasan ini yang di videonya si Om Deddy sama Dokter Tirta kan. Iya. Gue denger. Iya, emang bener sih logikanya. Ya emang takutnya seperti itu. Cuman ya nggak tahu deh. Ya, we'll see. Juga lagi pada hancur. Kemarin tuh ya 2 tahun terakhir kan ya IHSG kan lagi bagus-bagus ya kan, sampai bisa nembus 6.000 lebih kan. Sekarang lu lihat ya, waduh, hancur semua. Iya. Emas juga lagi dolar emas itu udah pada lagi. Dolar sekarang udah 16 ribuan. 16 ribuan. Sekarang 16 ribuan. Iya. Ya berbahagialah yang punya tabungan di dolar ya. Ya mereka bisa cash out lumayan, dapat untungnya gede banget. Sekarang juga misalnya emas pun sekarang kalau misalnya lu mau jual juga banyak yang ini nggak mereka tetap susah beli. Iya, makanya itu dia susah juga mau beli juga kondisi kayak gini ya bingung sih. Lu selama di kondisi gini apa sih yang paling lu kangenin?
apa ya, mungkin main sama anak kali ya, di luar ya, di playground ya. Soalnya ya biar gimana, gue kesian gitu loh. Maksudnya yang satu tuh yang paling kesian tuh, kalau gue cuma berdua sama bini gue, itu gampang banget. Maksudnya, ya kita gampang deh nyari kesibukan gitu loh maksudnya. Gampang banget. Cuman ini karena ada anak gue, jadi kita tuh jadi kesian ngeliat dia gitu, apa lontang-lantung gitu. Kan maksudnya kan anak kecil kan masih butuh main yang, masih butuh explore kan. Dunia luar kan gitu loh istilahnya. Dan kita tuh berdua tuh emang sebelumnya itu ngebiasain gitu untuk explore. Ya explore keluar gitu loh maksudnya. Itu yang gua kangenin sih istilahnya. Soalnya udah berapa ya, mungkin udah 3 minggu, hampir sebulan kali. 3 minggu lah. Bener-bener dia bener-bener di rumah doang. Dan cuman main daerah sini doang. Ini karena gue lagi work from home aja gitu loh. Kadang sore gitu pas gue udah selesai kerja gitu, ya udah muter aja. Tapi muter cuma di dalam mobil. udah nggak keluar. Iya. Ya muter di dalam mobil aja, nggak keluar nggak kemana. Misalnya. Ya gitu sih, itu sih yang paling gua kangen. Kenapa? Bukan nge-gym sebenarnya. Oh iya ya, gym tutup ya semua ya? Tutup semua, nggak ada yang buka. Dulu sempat pas pertengahan Maret masih pada buka, cuman seminggu terakhir udah mereka tutup semua, nggak ada tutup yang buka. Totally tutup semua. Totally tutup. Oh. Ya lu di rumah aja. Kenapa? Di rumah, ngepel, nyuci, nyapu. Semaksimal di rumah tetap aja beda lah. Gak bisa dibilang. Tetep lah. Sama ini sih, gue juga kangen nonton, gila. Gue dari kapan? Terus sebenarnya kan udah lumayan berapa lama emang belum sempet nonton kan ya. Even yang filmnya Pixar Onward aja tuh gue nggak sempet nonton. Ya, tapi ya udah ada di Disney Plus. Cuman ya sekarang bioskop kan total tutup ya. Iya, bioskop tutup kan? Iya, bioskop tutup. Total tutup. Harusnya tutup. Kalau masalah nonton, gue sama bini gue sudah melewati masa-masa itu, udah 1,5 tahun tambah 9 bulan waktu bini gue hamil masih nonton. 1,5 tahun deh udah pasti. Waktu itu 6 bulan totally 6 bulanan. 6 bulanan tuh gue nggak 6 bulan deh, 9 bulan kalau nggak salah. Lupa deh berapa deh pokoknya berapa bulan tuh benar-benar totally gue nggak nyentuh bioskop sama sekali. Ya, ngomong bioskop itu juga salah satu industri bisnis yang kena efeknya parah sih, karena film banyak yang pending. Oh iya, itu udah pasti. Yang paling parah itu yang paling parah tuh pariwisata, travel. Wah itu parah banget. Hotel banyak yang tutup bro. Tutup belum arti kata mereka nggak beroperasi. Hotel tutup ya jadi ya? Mereka nggak beroperasi. Hotel banyak yang tutup dan karyawannya banyak yang dirumahkan dalam arti kata benar-benar dirumahkan, ya udah lay off. Sama ya mereka ya mungkin jadinya unpaid leave hitungannya. Iya. Yang travel aja itu udah. Yang gue dengar salah satu travel terbesar itu udah 50% pay-cut. Jadi masuknya pun juga cuman 2 minggu. Iya. Ya gitu deh. Yang sebenarnya nanti setelah ini nih yang ngeri ini nggak tahu gimana nih setelah ini. Ya, itu dia. Yang serem. Ya, next-nya itu kita nggak tahu, dan itu yang serem menurut gua. Itu lebih serem lagi. Belum lagi itu baru di Indo ya, maksudnya. Belum di luar sana, di negara lain, ntar masalah politik, perang,
kita nggak pernah tahu, men. Maksudnya, ya dengan berita-berita yang ada, dan dengan teori-teori konspirasi yang lagi booming sekarang ini, itu gue seneng banget. Ngomong teori konspirasi ya, menurut lo yang paling masuk akal apa tentang corona ini, COVID-19 ini? Iya, seru lagi. Maksudnya, ya gue nggak tahu. Banyak beredar kan? Banyak yang soal senjata biologis lah, apalah. Wah, ada juga yang bilang ini kerjaannya Illuminati, ini 100 tahun sekali mereka memang mengadakan ini untuk pembersihan dunia. Ada yang ngomongin gitu kan? Ada yang ngomong. Ada. Tapi make sense sih. Lo kalau mau dipikir lagi ya, logiknya gue waktu itu ngebahas sama temen gue gitu. Agak make sense-nya gini gitu. Kan udah diprediksi, katanya tahun 2040 berapa, itu tuh penduduk dunia itu diprediksikan itu menjadi 11 miliar. 11 miliar. Kalau misalnya, iya kan? Sementara research itu membuktikan itu kalau sumber daya alam di bumi itu nggak bisa mengakomodir 11 miliar itu. Well, jadi ini tuh jadi kayak, dan secara kebetulan setiap 100 tahun ada terjadi event seperti ini. Iya. It's like a population control gitu. Iya kan? Iya. Iya nggak sih? Dan lu tau, gini nih, yang kena sekarang ini kebanyakan siapa? Orang yang udah lanjut usia, orang yang udah punya history penyakit, keras lah. Penyakit bawaan, penyakit kritis, penyakit kronis, istilahnya. Ya, believe it or not sih, gitu loh. Maksudnya, ya, it's a population control, man. Every 100 years. Iya kan? Karena ini yang menarik tuh pas ini gue sempat share juga kan, yang Bill Gates tuh tahun 2000 berapa itu sempat. Iya kan? Dan virus yang ditampilin di slide-nya dia pun virus corona kan. Ya corona kan memang udah lama kan, ini kan corona COVID ini kan yang bermutasi kan sekarang ini kan. Iya. Tapi itu mungkin yang ditampilin itu yang sebelum di evolve kali kayaknya. Ya, tapi si Bill Gates bilang sebenarnya ancaman manusia itu ya bukan nuklir lagi. Iya. Tapi orang-orang udah terlalu mempersiapkan diri, banyak negara mempersiapkan diri ya untuk menghadapi perang nuklir kan. Tapi mereka nggak aware dan mereka nggak prepare dengan yang namanya virus. Iya, benar. Wabah, penyakit. Itu Bill Gates kalau nggak salah videonya tahun 2000, belum lama-lama banget berapa tahun yang lalu deh. Dan ya, survive ini ya 2019-2020 ini boom. Iya. Ya, well. Ya, mungkin Bill Gates part of the Illuminati kan kalau gue bilang. Bisa jadi, dikasih bocoran. Iya, makanya dikasih bocoran. Tapi nggak ada yang aware.